Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillahirabbil alamin. Jemaah Kampung Takwa dan rahimakumullah, mari kita lanjutkan kembali masih di surat Al-Furqan, surat tentang pembeda ya. Di waktu lalu kita sudah sampaikan bagaimana satu ulasan sapuan lembut pada hati Rasulullah SAW dari Allah Subhanahu Wa Taala ya, bahwa orang-orang yang mengejek beliau, yang menghalangi dakwah beliau ya, itu adalah orang-orang yang menyembah hawa nafsu ya, ilahahu hawahu ya. Dan Rasul tidak dijadikan pelindung bagi mereka ya. Yang kemarin kita bahas, dan mudah diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa kalau berpikir Rasulullah SAW mereka itu mau mendengarkan, mau menganalisa ya, padahal mereka tidak mau melakukan itu, yaitu karena ada penyembahan dia terhadap nafsu dia ya. Kemudian Allah jatuhkan derajat mereka, sama saja orang-orang ini adalah orang-orang yang kal an'am, seperti hewan, bahkan lebih buruk lagi, balhum adallu sabila ya. Itu ucapan lembut dari Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada Rasul bahwa orang-orang itu memang orang-orang yang susah hatinya ya. Fi qulubihim marad, ada penyakit di hatinya. Mari kita lanjutkan ya, di ayat yang ke-45, ayat ke-45 surat Al-Furqan ya. Silakan teman-teman buka Al-Qur'annya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro ila rabbika kaifa madda dhilla walau syaa laja'alahu sakina thumma ja'alna syamsa 'alaihi dalila. Apakah kamu ya, tidak mengetahui, tidak melihat kepada Tuhanmu bagaimana dia memanjangkan bayangan, shadow, membayangkan, memanjangkan bayangan. Walau syaa laja'alahu sakina, kalau dia mau dia akan membuat tetap bayangan tersebut. Selamat datang Kang Wandi. Terima kasih sudah menyalurkan donasi ya berupa Al-Quran. Sakina, thumma ja'alna syamsa 'alaihi dalila, lalu kami jadikan matahari baginya sebagai petunjuk. Nah, ini bayangkan. Sekarang sampai beberapa ayat ke bawah itu Allah menceritakan mengenai putaran alam semesta. Supaya apa? Supaya kita ingat bahwa kita ini searah dengan berjalannya benda-benda di muka bumi, benda dan makhluk di muka bumi. Supaya apa? Supaya Nabi SAW mengingat bahwa betapa kecilnya ejekan-ejekan orang-orang yang berusaha menghancurkan dakwah. Nah, begitulah Allah Subhanahu Wa Taala selalu menyatukan antara alam semesta dengan manusia.
Karena sama penciptaannya, semuanya ditujukan untuk menyembah Allah Subhanahu. Ya. Coba kita perhatikan, nanti ada ayat-ayat lanjutan, ada malam, ya. Kemudian ada juga angin dan sebagainya. Coba kita lihat, alam taro ila rabbika kaifa maddal zillah. Tidakkah engkau mengetahui atau melihat bagaimana Allah memanjangkan bayangan atau memendekkan? Memanjangkan bayangan. Nah, ini bayangan. Muka sebelah kanan saya ini, ya, lihat. Ya. Dan sebelah kiri. Sebelah kanan kelihatan apa? Kelihatan bercahaya. Tapi di sebelah sini kelihatan bayangan. Ya. Pertanyaannya adalah siapa yang membuat bayangan-bayangan? Ya. Dan bayangan itu bisa dipanjangkan. Ya. Maddal zillah. Ya. Bayangan sering kita lihat. Ya. Coba kita perhatikan. Kalau di suasana gurun pasir itu kelihatan sekali karena terang, ya. Bagaimana bayangan ini bisa? Nah, ini bayangan. Dengan sumber cahaya, yaitu matahari. Ya. Pertama bayangan itu kalau dilihat dari sebelah timur, dari timur, mungkin dia panjang, mungkin panjang begini bayangannya. Tapi ketika matahari sumber sudah naik, lama-lama memendek dia. Gitu. Sampai di atas sekali dia hampir mirip dengan bendanya, entah apa, entah batu, entah pohon, entah orang, entah apapun ini dengan bendanya, pendek. Lalu matahari bergeser lagi, bayangan mulai ke sini, terus sampai ke sana, terus mataharinya, terus bayangannya. Sekarang pertanyaannya, mengapa bayangan itu bisa seperti itu? Berarti ada keteraturan yang terus ajak dan kita lihat terus. Ya. Mana contoh? Ya, ini sering saya bilang, ini daun. Coba lihat ya, misalnya di bayangan tuh sana, apa sumber mataharinya. Ah, ini ada bayangan. Lihat nggak? Ah, ini. Ya, bayangan itu panjang, tapi kalau kita deketin dengan sumber dia akan bergerak. Tuh, semakin pendek. Nah, gitu. Lihat, ini jauh. Nah, semakin jauh. Berarti bayangan itu bergerak sesuai dengan aturan. Bisa terbayang oleh kita bagaimana aturan ini terus ada. Ya, makanya Allah gambarkan lagi, sudahlah ya Muhammad, sudahlah wahai Rasulku, nabiku gitu, atau hambaku yang diutus aku sebagai nabi. Ejekan-ejekan mereka itu terlalu kecil dibandingkan aturan alam semesta yang Allah berikan. Makanya bayangan-bayangan ini merupakan sign, merupakan tanda. Potongan ayat selanjutnya, walau sya'ala ja'alahu sakina, kalau Allah kehendaki dia bisa tetap, bayangan itu bisa tetap kalau Allah kehendaki. Bayangkan kalau bayangan itu tetap, berarti bumi tak bergerak. Bumi kita tidak bergerak ketika bayangan tetap. Berarti ada penumpukan panas di satu titik. Kalau dia tetap kan nggak bergerak bayangan. Nah, ini yang lebih gede ini. Enaknya di sini banyak alat peraga. Ini belum. Coba lihat ini ya. Ini lebih gede. Kalau dia bergerak, dia berbeda. Gitu. Kalau dia diem saja begini, berarti tidak ada perbedaan jarak kan antara sumber dengan bayangan itu, dengan bendanya.
Kalau tidak ada perbedaan jarak, artinya adalah tidak ada pergerakan. Kalau tidak ada pergerakan, berbahaya bagi bumi. Ya. Kenapa berbahaya? Karena terjadi penumpukan panas di satu titik. Ya. Coba kita lihat lagi mengenai bayangan. Masya Allah, bayangan ini zillah disebut. Ini apa ya? Kalau ini batu ya, genteng ini. Ya, setiap sesuatu yang tidak tembus cahaya, ya, dia akan meninggalkan bayangan di bawahnya. Coba kita lihat, bayangan itu terus jalannya, terus jalan, pelan-pelan, lalu mendekati malam. Mendekati malam, ya. Ketika mendekati malam, apa yang terjadi? Kalau bahasa kita gini, ini hilang semua, nggak ada ketika malam itu. Nah, pagi baru dia keluar lagi. Kameranya saya tutup. Jadi ketika dia berhenti sampai malam, bukan berhenti, maksudnya terus jalan tuh bayangan, seluruhnya lama-lama jadi bayangan, gelap semua. Itulah malam hari. Siapa yang sanggup memanjangkan dan memendekkan bayangan? Allah Subhanahu. Ini luar biasa yang kalau kita lihat. Sering kita lupakan bahwa bayang-bayang itu adalah tanda kekuasaan. Walau sya'a la ja'alahu sakina, kalau Allah mau dia bisa bikin itu bergerak, enggak bergerak tuh bayangan, diem aja. Kalau itu diem, berbahaya sekali bagi kehidupan bumi. Ini diketahui belakangan ya. Berbahaya kalau bumi tidak berputar pada rotasinya. Mungkin 1-2 detik saja panasnya akan meningkat tinggi cepat. Ini diketahui sekarang-sekarang aja. Kalau Allah memberi tanda ini, itu sebenarnya tanda-tanda bagi kekuasaan Allah. Ada ayat kauniyah. Dan itu menurut ilmu astronomi luar biasa cerita tentang bayangan ini. Karena bayangan berhubungan dengan sumber cahaya, dan sumber cahaya yang paling utama adalah matahari di apa namanya di tata surya kita ya. Sumber cahaya matahari. Dan bayangan ini menunjukkan bukti bahwa begitu detil Allah mengetahui masalah rotasi bumi. Sampai Allah sebutkan kalau dia mau, dia tahan itu bayangan. Nggak kebayang kalau bayangan itu ditahan begitu aja. Artinya waktu berhenti satu. Oke, kita lanjutkan. Dan hilang bayangan itu ketika apa? Ketika malam, semuanya jadi bayangan, gelap semua ya. Thumma ja'alna syamsa 'alaihi dalila, dan kami jadikan matahari baginya, bagi bayangan itu sebagai dalila, petunjuk. Petunjuknya itu matahari. Bahkan ada jam matahari ya. Dulu sebelum ditemukan jam, baik jam mekanik ya ataupun digital ya, yang sampai sekarang kita gunakan, itu mereka pakai bayangan itu, jam matahari. Ditaruh aja apa namanya kayu ya, misalnya kayu ini ada terus di belakang. Kemudian ditaruhlah apa namanya ukuran-ukurannya, jadi jam matahari, dan itu berdasarkan bayangan, dan matahari menjadi petunjuk. Nah, lihat teman-teman bisa ngelihat ya, ini ada apa namanya, ada kayu ini dan ada bayangannya di wajah saya. Nah, petunjuknya adalah sumber cahaya ini. Terus ini sumber cahayanya lampu.
Nah itu kan bayangan ini, coba bisa bayangkan kalau bayangan ini diam aja sama Allah. Kayak gini kan diam nih kasusnya, kenapa? Karena lampunya diam ya. Tapi kalau matahari diam begini bahaya. Bumi maksudnya, jarak bumi dengan matahari diam saja, tidak berbeda, itu berbahaya. Panas langsung meningkat di satu titik dan bisa membakar banyak hal. Makanya bumi selalu berputar. Jadi terbayang oleh kita betapa cermatnya Allah Subhanahu wa taala ya, menghubungkan antara bayangan sumber cahaya, mengingatkan kepada Rasul dan kaum muslimin bahwa ejekan orang-orang Quraisy kafir dan sebagainya yang ingkar itu tidak ada apa-apanya dibanding pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita bisa lihat tambahan. Bisa buat nunjuk. Ya. Kemudian ayat selanjutnya, teman-teman silakan buka Qurannya. Boleh sembari masak juga boleh ya, kalau ibu-ibu atau bapak-bapaknya sembari ngopi-ngopi mungkin. Enak benar bagi-bagi dan kopi ya. Atau ada yang saum mungkin ya. Summa qabatnahu ilaina qabday yasira, lalu kami tarik perlahan-lahan kepada kami bayangan tersebut, tarikan yang mudah dengan pelan-pelan. Siapa bayangan? Bayangan itu Allah tarik perlahan-lahan. Kalau bahasa kita ini tangan saya. Dia akan pelan menutup semuanya. Hilang. Perlahan-lahan bayangan itu ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bayangan itu ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu tata aturan. Kalau di Yasin disebutkan manzilah, orbit, kalau bahasa manzilah, manazilah, surat Yasin. Jadi summa qabatnahu ilaina qabday yasir, bayangan itu diambil, ditarik oleh Allah pelan-pelan dengan tarikan yang mudah. Kebayang oleh kita bagaimana Allah mengajarkan IPA kepada kita, mengajarkan bagaimana, itulah yang diambil mungkin ya, dasar-dasar ini diambil oleh Ibnu Haytham ya. Ketika dia di penjara ya, Ibnu Haytham kok melihat ada bayangan yang terbalik dari satu titik kecil, satu titik ya, makanya terbuatlah kamera obscura ya. Dan kamera itu kita manfaatkan sampai sekarang ya. Mulai dari kameranya yang dulu gede tetrak berasap semua, kemudian lama-lama jadi kecil, cetek-cetek bunyi, akhirnya berubah jadi kamera digital, akhirnya dipakai dulu. Itulah yang menjadi dasar-dasar televisi, masalah bayangan. Dan kita ingat dulu waktu SMP mungkin ya, bayangan semu ya, bayangan nyata, ada cermin, ada lensa, ada cermin cembung, cermin cekung, itu bayangan ceritanya. Makanya mestinya teman-teman yang berprofesi sebagai guru pendidik ya, ketika dia menceritakan tentang bayangan, dia ceritakan juga bagaimana pengaruh Allah Subhanahu wa taala terhadap bayangan tersebut. Oh, dapat ke mata, mata dibalik ya oleh otak, dengan saraf mata dibuat tegak gitu. Kalau nyampe di retina dia terbalik bayangan itu, tapi oleh otak dibuat tegak. Sama seperti prinsip kamera obscura ya, Ibnu Haytham. Ibnu Haytham diakui sebagai penemu kamera obscura. Apa namanya? Prinsip-prinsip dasar kamera. Muslim itu.
Ini kembali lagi kepada bayangan, lalu Allah tarik satu persatu, sedikit demi sedikit ditarik dengan tarikan yang indah sekali ya. Saya aja masih kelihatan di sini agak cerah, sebelah sini ada bayangan, hidung saya punya bayangan nih ya kan. Nah, sekarang coba kita lihat nih, di belakang saya udah berubah layar, tadinya mulai redup-redup, sekarang udah berubah set ketika sinar matahari datang ya. Itulah kadang-kadang ya, kita manusia itu suka lupa untuk merenungkan. Dua masalah kita itu biasanya sehat dan waktu luang. Di waktu luang kita lupa merenungkan bagaimana Allah menciptakan. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati. Mereka ini orang-orang yang berpikir, mestinya ya kita ini berpikir tentang ciptaan langit dan bumi. Satu hal yang kecil saja bayangan. Ya, itu kadang suka lupa kita. Kalau zaman Rasulullah SAW itu mereka mempunyai pertanyaan-pertanyaan yang bisa langsung gitu, kepada Nabi. Ruh dia tanyakan, banyak yang ditanyakan sama Nabi ya, kemadu, termasuk dia menanyakan tentang waktu. Mereka teman-teman menanyakan tentang, dan itu sebenarnya sudah termaktub dalam Al-Quran, kemudian di hadis ya, dan berulang terus. Ini kadang-kadang kita tidak ingat. Kita lanjut di ayat yang ke 47. Wa huwallazi ja'ala lakumul laila libasan wan nauma subata wa ja'ala an-nahara nusyura. Dan dialah Allah yang menjadikan bagimu malam, baru aja, libasa ya, sebagai pakaian, wan nauma subata, dan tidur untuk istirahat. Walaila libasa, kata Allah di surat An-Naba ya. Wa ja'alan nahara nusyura, dan kami jadikan siang untuk berbangkit bangun, berusaha. Nah ini ya, Allah tampilkan lagi ke yang lebih besar. Tadi diceritakan mengenai bagaimana Allah menarik bayang-bayang. Kemana bayang-bayang itu ditarik? Ke malam hari, walaila ya. Sampai ada surat sendiri, alail ya. Wa huwallazi ja'ala lakumul laila libasa, dan kami jadikan malam bagi kamu itu pakaian. Bayangkan ini, Allah menyebutkannya, seni sastranya luar biasa tinggi. Allah yang menciptakan kita, tahu, sebagai pakaian melindungi kita, ibaratnya menyelimuti kita. Jadi malam hari itu adalah pakaian bagi kita. Berarti sama dengan pasangan kita ya, antum libasul lahun, kamu ya laki-laki menjadi pakaian bagi wanita, begitupun wanita menjadi pakaian bagi pria. Jadi malam itu pakaian apa bagi manusia seluruhnya, melindungi. Itulah yang membuat hilang bayang-bayang. Coba kita bayangkan ini, bagaimana Allah menyampaikan Al-Quran ini, jadi seolah-olah kita ini bergerak bersama ini sama seluruhnya, sama pohon, sama sinar matahari, sama angin, sama cahaya, sama hujan, sama air, sama tanah, sama gas, sama hewan-hewan yang bercuit-cuit, yang bertasbih, sama hewan yang melata di bawah atau di bawah tanah, atau di kegelapan malam, kegelapan lautan yang dalam. Itu semua bergerak menuju Allah. Makanya Nabi di satu saat melarang manusia menyiksa binatang.
Allah melaknat orang yang menyiksa hewan dengan cara mengikatnya sampai mati. Tidak, kucing terutama ya, atau apapun nama hewannya, diikat, dia tidak bisa bebas untuk makan sampai mati. Mereka itu makhluk Allah. Mestinya tidak begitu, makanya saya sering ngelalang, kalau patung diikat-ikat, jangan lepasin. Kalau di sini tuh ada ini apa namanya, kadal ekor panjang, biasa sering ada di, atau mungkin bunglon. Jangan ya. Karena mereka pun makhluk Allah juga sama. Semuanya bergerak, alam ini bergerak menuju Allah Subhanahu. Nabi juga pernah bertanya, apa yang dilakukan burung pipitmu itu kepada seorang anak. Mungkin kita tidak tahu apakah itu mengurungnya dan memberi makan, ataupun tetap ada pasangan dan sebagainya, seperti kita memelihara hewan ayam dan sebagainya. Karena di situ pun bergerak seluruh makhluk menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia ya, khalifah di bumi ini, mestinya memanfaatkan seluruh potensi, termasuk memanfaatkan potensi siang dan malam. Ya, apa yang bisa dimanfaatkan? Allah kita juga tahu nanti. Ya. Gara-gara bayangan orang bisa terkenal. Kenapa? Orang bisa melukis dengan bayangan. Ada bayangan di sebelah kiri. Bahkan untuk komik, entah manga, entah komik apa itu, bayangan itu sangat menentukan hidup atau tidaknya. Hidup atau tidaknya tampakan dua dimensi tersebut gitu. Jadi bisnis tuh. Kembali lagi, dan Allah lah yang menjadikan kamu malam sebagai pakaian, wan nauma subata, dan tidur kamu ya sebagai istirahat. Biasanya kita tidur waktu malam. Tidur sebagai istirahat ini juga isyarat bagi kesehatan. Karena istirahat yang paling baik adalah tidur. Ya. Banyak orang yang insomnia. Sebagian orang yang insomnia mengambil cara macam-macam untuk dia bisa tidur. Ya. Itulah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab atau Rasulullah. Tidur di tempat yang biasa-biasa saja, tidak ada istimewanya, karena dia merasa nyaman. Makanya ketika ditanya, mana Umar? Anak-anak ada yang bilang, tuh lagi tidur tuh di situ, aman aja dia. Makanya utusan yang datang ke Umar pada saat itu bilang, wahai Umar, keadilan engkau, sembari dia mungkin sedang tidur Umar, keadilan engkau menjakau banyak orang sehingga engkau tidur nyenyak santai aja, nggak dipikirin ada pengawal dan sebagainya. Umar tidur aja. Tidur itu istirahat. Kita tuh paling enak tidur kapan? Paling enak tidur itu, ya saya juga merasakan ya, waktu dengar khutbah, waktu Jumatan, berasa banget itu ngantuknya. Dan memang Nabi SAW tidak menyuruh orang yang tidur ketika Jumat itu wudhu lagi, bukan. Asal nggak berubah ya pantatnya nih, tahu-tahu tiduran jemplang, nggak boleh. Jadi tidur ini bagian dari apa? Bagian dari istirahat. Dan istirahat terbaik adalah waktu tidur. Ketika tidur ada defragmentasi lah kira-kira. Kalau dalam komputer itu diatur lagi. Ya. Di malam hari itu. Makanya waktu malam hari cenderung beberapa orang berpendapat nggak usah kerja lah sampai malam lah. Cuma masalahnya pabrik-pabrik di Indonesia masih banyak yang kerja sampai malam. Kondisi kita belum bisa menguasai itu. Baguslah supaya menahan diri. Kalau kita punya usaha gimana ya siang aja lah. Kenapa? Kalau siang itu bapak pulang di siang hari lebih nyaman. Ibu kalau misalnya ibu, syukur-syukur yang kerja bapaknya, ibunya di rumah lah mendidik anak. Jadi kita kembali lagi, lakumul laila libasa ya, sebagai pakaian, wan nauma subata,
dan tidur sebagai istirahat. Wa ja'alan nahara nusyura, dan kami jadikan siang sebagai bangkit berusaha. Siang dijadikan untuk berusaha. Dan itu bagian dari apa? Bagian dari pengaturan yang Allah berikan. Dan kita sering kita temui. Ya. Makanya jangan khawatirlah ya Muhammad bahwa cacian, makian orang-orang yang tidak mau mengikuti dakwahmu itu, kalau dilihat dari sisi bayangan siang dan malam aja, itu sudah tidak ada apa-apanya. Ya. Jadi orang-orang yang ingkar ini tidak ada apa-apa dibanding tata cara Allah dalam kehidupan. Mudah-mudahan sedikit demi sedikit Allah tetap tunjukkan kita kepada jannah, kepada jalan menuju surga. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.